aja langsung orangnya. Kita panggil aja. Siapa dia? Andi Noya. Ah, tuh bener kan? Tuh, ini baru bener. Sorry, Bapak siapa ya Pak ya? Bapak. Gimana Si rasa? Andy itu terkenal akan kecerdasannya. Iya, pertanyaan tajam. Lugas. Tajam. Gimana Ini rasanya kapan jadi mau tamu? nanya? Enak mana sih Bang Andi, jadi host atau jadi tamu? Jadi host. Oh, ya tapi nggak bisa, kita jadi host sekarang. Itu tamu. Tapi satu hal, apakah mungkin karena memang jadwal tayangnya cuma sekali seminggu? Coba stripping kayak tukang bubur. Ya, tiap hari. Jangan bawa Enggak, program tukang lain bubur kan kesini. tiap pagi jualannya. Oh, tukang bubur, tukang bubur. Betul. Ketakutan karena mendengar bahwa Pak Warsito bawa pistol. Iya, lo. Ada apa ini? Spesio. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, sebentar ya. Sabar. 8. Oh, 8. Pernah gagal nggak? Udah Dalam berhubungan suami istri. Bukan, Bang. Sorry. Ini juga ya. Ini Pak Artijo. Pak Artijo ya. Siapa dia? Siapa? Pak Artijo. Ya siapa dia? Pak RT kan? Nah, kemudian ya menjadi heboh karena beliau ditembak mati dan kemudian ada pernyataan Ramos Horta bahwa Metro Mini lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman ya. Itulah komentar yang sangat positif dari Bapak Arif ya. Oke, Sangat ini mendidik acara ini, sangat mendidik. Jangan acara menelpon orang ngerjain gitu. itu acara lo. Itu acara dia Pak. Baik Pak. Enggak ada. Dia nggak manggil. Nggak manggil Pak. Maaf. Enggak. Maaf. Udah. Nah, Oke. naluri pembantu. Iya Pak. Lagi nggak nih Pak? Udah ya. Bang Andi bilang, Jatuh cinta lah dia. enggak, dia nggak kenal gue ternyata waktu Oh, itu. nggak kenal? Kurang ajar kan? Sombong ya. Lu belagu lu. Lu. Sorry Pak. Ini kan teman gue. Teman saya. Iya, tapi Masa dengar? ini acara dia. Udah, sampai. Udah, please. Udah. Cause in the daylight we'll be on the road. Tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, ooh, oh, oh. Ya, masih di Kick Andy 8 tahun sudah kebersamaannya dengan para pemirsa yang setia. Untuk bisa mencapai 8 tahun tentu tidak mudah. Ini kita masih ingat ya, promo dulu waktu masih awal-awal Kick Andy muncul. Ada orang Kribo pakai papan promo jalan-jalan di Sudirman dan Sandwich pokoknya Man. keliling Jakarta. Itu siapa? Bang Andi sendiri bukan melakukan itu? Tidak? Bukan saya. Oh, bukan. Bukan, itu menggunakan aktor. Why? Kenapa? Sorry bahasa Inggris lagi. Oke, kenapa bukan Bang Andi sendiri yang ini? Ingat tadi Bang Andy bilang, bahasa Indonesia aja yang tinggi bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia mah tendang Andi bukan Kick Andy. Gimana Oh sih? iya. Judulnya aja bahasa Inggris. Oke, lanjut. Gimana? Kenapa bukan Bang Andi sendiri? Pertama waktu itu saya pemimpin redaksi Metro TV ya. Sehingga aneh kalau saya jalan-jalan di jalan gitu bawa papan gitu ya. Sandwich Man itu bawa papan promo jalan-jalan gitu. Kedua, saya sendiri nggak siap. Grogi ya. Dilihatin orang gitu nggak siap. Masih memang. malu ya? Masih pemalu lah ya. Ya, Sekarang? sampai sekarang masih malu. Oh. Bikin malu sekarang. Nah, jadi akhirnya kami menggunakan aktor. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita. Sedap kata-katanya saya demen, menyegarkan. Cerdas. Untuk menyegarkan ingatan kita akan sekarang ini malah lu tuh ya, bilang cerdas. Rusak semua kata-katanya. Untuk menyegarkan ingatan kita lihat seperti apa promo Kick Andy waktu itu. Nih. You give me nothing. Image program Kick Andy ini latar belakang idenya adalah sebenarnya untuk mengatasi rasa gugup Bang Andi di awal-awal program ini dibuat.
Karena saat itu Bang Andi untuk tampil di depan layar kaca itu masih demam panggung. Makanya promo-promo yang dibuat itu tanpa menampilkan host Kiki Andy secara langsung. Sosok yang kita gunakan tuh sosok kribo, cungkring, berkacamata, berdandan norak gitu, yang berusaha mencari perhatian publik di tempat-tempat di mana banyak orang ada, dan ia berinteraksi dengan orang-orang itu. Dan gimmick itu sebenarnya untuk merepresentasikan bahwa program talk show ini dibawakan oleh sosok yang kocak, nakal, tanda petik, dalam artian kritis, karena memang cara membawakan Bang Andi dalam program tersebut membahas hal-hal yang dianggap mewakili masalah-masalah orang yang terpinggirkan. I still go for you. Ya, siapakah sosok di balik Sandwichman si Kribonora itu? Kita sudah hadirkan, ini dia orangnya, Uji. Halo Pak Andi, Pak Andi. Oh, stres. Itu beneran, itu asli. Bengkel saya. Asli. Bang Andi yang ini. Asli. Oh, saya kira Upin Ipin. Gimana Uji? Bang Jadi Andi. 8 tahun yang lalu ya? Iya. Oh, udah berubah ya? Berubah. Nggak ada rambutnya. Yang mana? Nggak cerdas, nggak cerdas. ya. Dangkal. Nggak ada dangkal. Mulai nggak cerdas. Iya. Mulai ke bawah bercandaannya nih. Ya. Uji, Iya. 8 tahun lalu udah melakukan hal ini. Melakukan hal-hal yang tadi sampai ditarik-tarik polisi segala macam. Itu beneran ditarik polisi? Iya, waktu itu kan emang. Ngomongnya nggak usah begitu, santai. Emang suaranya. Emang Ya, emang keras, begitu. emang keras. Suaranya begitu. Dia namanya aja Uji, panjangnya Uji Nyali. Iya kan? Dok? Beneran ditarik polisi atau hanya acting? Ya waktu itu kan memang Bundaran HI itu nggak bisa nyebrang sembarangan. Soalnya saya pernah nyebrang gitu, di push up, suruh push up gitu. Oh, gitu. Nah pas disuruh, nanti Uji nyebrang ya gitu, nyebrang aja nggak apa-apa gitu. Waduh, ntar kena push up lagi nih gitu ya kan. Pas gitu nyebrang, bener aja dateng tuh. Oh, yang gitu. pakaian biru-biru tuh. Dateng gitu, mau kemana? Terus? Mau nyebrang Pak gitu. Ya, tapi nggak boleh begini gitu. Iya tapi saya mau nyebrang Pak gitu. Pak saya mau nyebrang Pak begini. Udah ditarik-tarik ya udah main tarik-tarikan begini. Kenapa lo? Kenapa? Ini depannya yang mana sih? Ini mukanya. Oh iya, si bingung gitu. Ngomong-ngomong. Fisik. Iya kan? Fisik. Emang mulai. Soalnya ketutup rambut semua. Oke baiklah, itu sebetulnya dulu sampai nggak berani, nggak malu itu emang dibayar berapa waktu itu? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget deh. Kepo deh. Ini orang nyebelin banget lama-lama. Enggak, tapi tanpa nyebutin nominal. Apakah sebanding dengan rasa malunya? Yang Enggak pasti, sih. yang pasti jobnya mengalir terus. Nanti kayak Mana gini juga, nanti berarti. Candy? Tos dulu. Hal yang paling berkesan, yang paling membuat Uji. Tunggu dulu. Abis ini kalian dua pasti akan dapat order banyak sekali. Job. Amin. Oh, amin. Kan kasihan selama ini kan nggak Iya, ada yang nggak ada, sengaja, nggak kan? ada. Nggak ada ya. Kita itu artis lama loh. Lama apa? Lama nggak di calling. Gue kirain senior. Artis emang nggak di calling. Oke. Jadi kesannya Uji apa? Uji Paling kesini dong. itu Ji. Di Yang antara paling tarik-tarik berkesan. polisi lah apa yang. Kesannya, wah banyak. Bujuk dah lo. Halo. Gua kata juga apa. Banyak pokoknya ya lihat sendiri kan kayak orang stres kan ya jalan-jalan gitu. Gini, Pak Omas ya. Bukan ini Uji. Oh, Uji, oke. Iya. Nggak, maksudnya kesannya yang paling berkesan selain tadi ditarik polisi, malu, itu apa lagi kesannya? Bisa makin terkenal. Tuh kan. terkenal. Kalian berdua juga bisa terkenal Terkenal. abis Jadi ini. iklan Kick Andy ini kabarnya tuh ya di kampus-kampus yang bagian advertising tuh ya. Itu jadi panduan. Untuk mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa. Katanya gitu. Tuh lihat tuh iklan Kick Andy. Itu iklannya sangat kreatif dan komunikatif.
Saya juga nggak tahu artinya apa itu. Beneran. Tapi Bang Andi, seefektif apa sih promo ini sebenarnya pada saat itu? Oh dahsyat sekali. Bahkan sampai usia ke-8 tahun, kalau saya ketemu orang, Pak Andi saya ingat persis waktu pertama kali Kick Andy belum muncul, itu promonya itu menarik sekali. Karena sesuatu yang waktu itu dianggap tidak lumrah. Ada orang jalan-jalan di tengah kerumunan orang, dan itu kemudian orang penasaran apa sih Kick Andy ini. Nah, begitu. Jadi satu apa itu namanya ya? Suatu acuan untuk advertising. Bagus, tepuk tangan untuk Uji yang udah ikut berpartisipasi ya, membesarkan Kick Andy. Terima kasih Uji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke Semoga habitatnya. job saya makin mengalir lagi. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Begitu istri saya lihat, Andino yang jelek amat kamu. Baru sadar dia. Ya, setelah sekian tahun perkawinan baru sadar. Iya. Kok nggak dari dulu ya? Nggak usah dikomentari. Oh iya, maaf. Iya. Saya udah menghina diri saya, sorry. cukup. Iya, maaf. Iya. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. It's a beautiful day. The sky falls and you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Ya, Tapi Bang Andi, ngomongin ini yang paling membuat banyak orang penasaran. saya ketemu di mall, saya nggak kenalin. Saya waktu sama yang istri Iya. ketemu Tante Upi udah. Saya gini. Lu jangan ngomongin keluarga lo, nggak ada yang tahu. Iya. Ya ketemu sama istrinya. Ada di sampingnya. Siapa nih orang yang dia mas? Siapa? Wih, Andi, Om Andi, palanya udah botak Memang gitu. banyak yang tidak mengenal Bang Andi karena merubah gaya rambut dengan sangat drastis. Ini kenapa sebetulnya Bang? Padahal itu ciri khas. Ini Krimbo mau itu. jawaban yang serius atau enggak? Serius dong, ini acara paling serius di dunia loh. Kan kalau sekarang udah begini kalau tanya, ini cepet dulu dong. Itu Pauga itu. Sebetulnya apa Bang yang buat sampai akhirnya Penasaran, membuat orang banyak penasaran. Ya, Kenapa yang pengen dipotong? mudah-mudahan dengan pertanyaan ini Menjawab, semua ya. pertanyaan saya kalau ke daerah-daerah kemana saja selesai ya. Oh, selesai. Terima Udah. kasih untuk ini pertanyaan paling cerdas selama berjam-jam kita. Cuman urusan rambut doang dibilang cerdas. Iya. Kalau orang tanya biasanya saya bilang iseng karena terlalu panjang ceritanya. Tapi singkat kata, saya punya sahabat ya, namanya Menuk Suwondo. Dia kepala seksi Indonesia BBC London. Puluhan tahun dia berkarir di London di Inggris. Kemudian dia terkena kanker. Nah satu hari saya menengok dia baru di kemo dan kemudian kepalanya, ini dia Menuk Suwondo ya. Ya. Waktu dia sudah mulai lebih sehat, saya bilang yuk kita jalan-jalan. Ayo. Nah, waktu jalan-jalan saya lihat loh kok dia nggak pakai apa-apa. Saya bilang kamu nggak mau pakai wig atau nggak pakai penutup? Enggak, aku mau tampil seperti ini. Kenapa emang? Nggak malu, kamu kan perempuan. Kenapa harus malu? Dia bilang gitu. Biarkan orang menilai aku apa adanya, nggak usah berpura-pura. Oh begitu. Nah, terus dia bilang, kamu dong kalau berani botakin kepalamu. Ya nggak berani kita. Ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan seorang teman lagi, seorang pemimpin redaksi. Kami diskusi dan dia mengatakan sedih ya melihat bangsa ini di mana kemasan itu lebih dihargai daripada substansi konten. Orang-orang yang pakai jas mewah, pakai dasi, pakai mobil mewah itu lebih dihargai daripada orang-orang yang hidupnya sederhana. Nah, padahal orang-orang yang hidupnya sederhana
tentu bukan tidak lebih baik. Iya. Ya, sehingga penghargaan itu kurang. Kita lihat orang-orang yang berpakaian santai seadanya itu kurang dihiraukan atau tidak dihargai. Nah, pada saat saya di Australia, kemudian saya lagi merenung gitu loh tentang arti hidup. Nah, ini di akhir tahun biasa kan. Resolusi apa yang saya ingin tanamkan dalam hati sebagai komitmen untuk ke depan. Di situ kemudian teringat bahwa apakah kemasan itu lebih penting dari konten, dari substansi, dari isi. Saya bilang menarik juga ini. Apakah perlu saya uji teori ini? Nah, kemudian saya bilang sama anak saya ini, ada Marlo di sini. Putih ya? Yang itu yang sebelahnya. Oh, bukan. Itu pacarnya. Itu pacarnya. Itu pacarnya. Ya. Pacarnya. Sorry Bang Andi, maaf. Saya lihatnya itu silau soalnya. Ya. Anak saya yang laki. Ya. Oh iya. Ya. Nah, ayah, Marlo, kalau ayah botakin gimana? Ayo, dia bilang gitu. Nah, malam-malam, tengah malam kami botakin berdua gitu kan. Pakai beling tuh ya? Kok pakai beling? Pakai gunting. Oh, pakai gunting. Gunting minjem dari hotel. Kami di Tasmania, kemudian pinjam gunting dari hotel, potong. Akhirnya heboh. Begitu istri saya lihat, Andino yang jelek amat kamu. Baru sadar dia. Ya, setelah sekian tahun perkawinan baru sadar. Iya. Kok nggak dari dulu ya? Nggak usah dikomentari. Oh iya, maaf. Iya. Saya udah menghina diri saya, sorry. cukup. Iya, maaf. Iya. Saya nambahin doang sih, iya maaf. Akhirnya udah kakak-kakaknya kemudian ikut nimbrung, dihalusin apa segala macam. Akhirnya ya seperti sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada pengaruhnya pada Ki Candy? Kok tahu? Saya yang buat pertanyaan. Iya. Pantas ya. Iya. Karena saya lihat kemampuan Anda untuk interaktif kurang, saya cepat. Iya, bagus. Iya. Supaya kelihatan cerdas. Apa pengaruhnya terhadap acara Ki Candy? Nah, kan bener kan? Iya, benar. Iya. Namanya juga baru seperti Pak tadi Arif Rahman juga. Sudah. Jadi gimana Bang Andi? Terus ada pengaruhnya nggak ke para awalnya pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak, sama seperti tadi ditanyakan di sini, ada yang setuju, ada yang tidak. Soalnya udah jadi packaging kan itu. Iya, orang melihat bahwa ciri khas Ki Candy, Andi Noya ya kribonya gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya selalu menekankan jangan melihat hostnya, tapi lihat tamu-tamunya, narasumbernya yang sebenarnya itu inti atau roh dari acara Ki Candy, bukan Andi Noyanya. Ya. Yang mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pemirsa ya yang selalu ditanyakan kepada Bang Andi. Tapi kita mau tahu juga nih, kita sudah melakukan survei kepada masyarakat, apakah mereka suka dengan penampilan Bang Andi yang baru dengan kepala yang pelontos. Ini dia, suka apa enggak? You give me nothing. Gue lebih suka Bang Andi Noya tuh rambutnya untuk kribo, ya kan. Dia lebih ini aja, lebih familiar. Kalau botak ini udah kayak Ardi Penegoro gue lihat. Lebih menonjolnya waktu saat dia masih kribonya itu lebih menunjukkan ciri khasnya sih. Kriboin lagi dong rambutnya. Saya lebih suka yang kribo. Karena saya mengenalnya Mas Andi ini sejak sebelum seterkenal sekarang dulu kribo. Sehingga merasa kehilangan gitu. Kalau lihat Mas Andi Noya ini tidak kribo. Aku kurang suka sih, aku lebih suka waktu pas lagi Bang Andi itu masih punya rambut. Kelihatannya lebih pintar. Terus lebih gimana ya, berwibawa gitu, lebih bagus. Yang botak aja, yang botak lebih berwibawa. Suka yang kribo yang kayak dulu, soalnya lebih eye catching, terus identiknya dengan itu, dengan rambut yang kribo. Kribo sih, karena itu kan ciri khas pertamanya ya. Kalau botak sekarang agak mengganggu aja sih. Sukanya kribo, tapi tadi begitu ketemu di belakang panggung botak, kayaknya lucu juga ya botaknya. Botak lebih seksi. Aku juga setuju botak, karena kalau botak bisa pasang kumis, kalau ada si kribo sama kumis kayaknya kebanyakan rambut lah ya. Kribo. Lebih cetar kayaknya. Kan lebih famousnya dia dengan rambut kribonya, terus tiba-tiba sekarang botak kayaknya aneh aja. Ya, dulu juga bagus, sekarang juga enggak, karena sekarang kan beliau udah haji, mungkin kalau Gono kan kurang bagus gitu. Ya kalau saya sih kamen yang kribo dulu, ya yang ya soalnya orangnya ngomongnya agak lucu gitu.
Saya lebih suka yang Kribo karena lebih unik dan lebih rock and roll sih. Iya sih lebih seru yang Kribo, kayaknya tuh Mas Andy banget gitu. Udah ciri khas banget kalau Kribo, kalau botak kayaknya gimana gitu. Yang Kribo banget. Itu baru Andi banget itu. Kribonya ciri khasnya dia gitu. Ya karena itu usia dia kan, 8 tahun itu memakan rambutnya kan, itu mau dibilang apa. Saya kira saya suka Bang Andi yang sekarang ya. Tapi saya harap nanti sekali-sekali Bang Andi Kribo lagi. Ya. Sama aja lah. Yang penting kan isi ceritanya itu. Kribo is the best. Karena image banget. Terus karakter Bang Andi tuh pas banget di situ. Ya sama saja, tetap Kick Andy. Kick Andy apakah dia Kribo, apakah dia botak, dia tetap Andi Noya. Kalau saya lebih suka yang Kribo. Kenapa? Karena ya Bang Andi banget. Ya Bang Andi udah ya ciri khasnya dia dari awal keluar, dari awal adanya Kick Andy ya Kick Andy Kribo. Manggilnya juga enak Om Kribo. Kalau Om Botak gitu kan nggak enak. Apa yang membuat Bapak segitu loyalnya sama Kick Andy, segitu mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hadir dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta setiap Rabu untuk nonton Kick Andy? Apa yang membuat Bapak? Ingin lihat tamu yang tampil itu, Pak. Bukan lihat hostnya ya? Bukan. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sebetulnya, oke, kalau ngomongin soal rambut memang yang penting substansi atau isi dari acara. Tapi sebetulnya dari tadi kan mayoritas penonton bilang pengen rambutnya kribo. 90%. Ada rencana nggak untuk mengkriboi rambut lagi? Kriboi itu apa? Mengkribokan, iya ya. Enakan gini sebenarnya. Lebih enak ya? Menghemat shampoo. Fotonya tuh ya. Sebelum dan sesudah perawatan. Ya. Sebenarnya gini juga kelihatannya ya. Jadi bukan kayak rambut kribo ya, cuman kayak pakai bando doang. Botak pakai bando doang. Jadi nggak ada rencana ke sana ya, Bang ya? Nggak ada. Tapi apakah berpengaruh Bang Andy terhadap loyalitas penonton? Ada pengaruh nggak dengan penampilan sekarang? Awal-awalnya banyak yang kecewa. Tapi kalau dilihat sekarang belakangan semua udah bisa menerima, apalagi saya selalu komunikasikan menonton Kick Andy itu nggak bisa dengan mata, dengan hati. Bodoh. Sepenting apa? Sepenting apa Bang Andy? Loyalitas penonton Kick Andy. Sepenting apa? Seberpengaruh apa? Oh, kalau di televisi sebuah program tentu mempengaruhi rating, share ya. Nah, kita menyajikan topik-topik ini kan tentu berdasarkan kepentingan masyarakat. Ya. Mereka semakin merasa bahwa ada sesuatu yang mereka dapatkan, mereka akan loyal. Jadi penting sekali. Tapi soal rambut saya pikir, sudahlah, terimalah Andi Noya apa adanya. Ya. Ngomong-ngomong soal loyalitas penonton ya, ada beberapa penonton yang dengan setia menonton di studio selama bertahun-tahun. Nonton di sini? Ya. Nah, kita sudah berhasil merekam salah seorang penonton loyal Kick Andy yang hampir tidak pernah absen nonton di studio. Mau tahu siapa? Ini dia orangnya. Ini fotonya nih. Tuh, kita punya fotonya. Sekedar informasi bahwa ternyata yang ada di lingkaran merah itu mendapatkan bukan uang. hadiah, bukan untuk jadi koran, bukan. Itu di koran. Bukan. Di atasnya, nah ini dia tuh. Nah ini dia. Beliau juga hari ini hadir di studio. Mana orangnya? Mana orangnya? Itu dia. Nah. Silakan balik ke panggung, Pak. Halo, Pak. Iya. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Iya. Wah, ini penonton setia yang selalu hadir. Dengan Pak siapa? Maaf. Pakai mic dulu, pakai mic. Iya. Bapak siapa namanya? Bukan itu. Ini itu FD. Saya juga pengen tahu. Iya. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Muja Suwardi. Bapak Muja Suwardi. Muja Suwardi. Panggil Bapak Muja aja ya. Pak Muja sudah berapa tahun sebetulnya nonton Kick Andy? Semenjak 2006 kalau tidak salah. 2006. Biasa selalu berdua ya? Sama Kadir biasanya tuh? Ini bukan doya. Sorry Pak. Mirip. Bapak mirip saya tadi. Apa yang? Awalnya gimana kok bisa datang ke studio nonton Kick Andy sampai akhirnya setia sampai sekarang nonton terus?
awalnya saya nonton Kick Andy itu Habibie yang muncul. Bapak Habibie yang muncul. Terus saya kontak ke Metro, bisa nggak nonton? Kata Metro bisa, datang hari Rabu katanya. Terus saya mulai datang. Cuma waktu itu masih kerja. Masih kerja juga sering bolos lah kerja gitu kalau pas ada. Nggak benar ini. Nggak benar ini. Pengaruh buruk ada juga. Nggak buruk itu, nggak buruk. Tapi memang setia karena memang selalu menyimak apa yang dihadirkan di Kick Andy ya? Iya. Jadi sejak 2006 sampai sekarang nggak pernah absen untuk hadir pada saat syuting Kick Andy? Betul. Nggak pernah. Rumah di mana? Di Bandung. Wah! Luar biasa. Di Bandung. Sebentar. Bapak berarti setiap hari harus bolak-balik Bandung-Jakarta? Setiap Rabu. Tiap Rabu, 1 bulan sekali sekarang. Sebulan sekali? Kalau pagi Bapak di acara musik itu ya? Enggak, beda. Beda? Beda. Kira penonton ini, bayaran bukan ya? Ini penonton yang asli ya? Iya. Apa yang membuat Bapak segitu loyalnya sama Kick Andy, segitu mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hadir dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta setiap Rabu untuk nonton Kick Andy? Apa yang membuat Bapak? Pingin lihat tamu yang tampil itu, Pak. Bukan lihat hostnya ya? Bukan. Apa selain itu Bapak dapat apa sih Pak dari acara Kick Andy? Boleh dideketin? Ya. Masukin aja ke mulut. Dapat buku. Dapat buku ya, buku itu kan bisa dibaca. Itu diantaranya. Manfaat apa? Pertanyaannya nggak tajam. Oh ya, sorry. Pakai bolpen ya Pak ya? Manfaatnya gitu apa? Pak? Kan sebetulnya bisa nonton di rumah Pak ya. Kenapa harus nonton ke studio gitu? Jauh-jauh. Kan kita bisa ketemu lain orang kalau di studio, kalau di rumah kan cuman istri lagi gitu Pak ya? Bukan, sekeluarga paling kan gitu. Kalau di studio kan bisa ketemu orang dari Surabaya atau dari ketemu orang-orang baru, kenalan baru. Ya, tepuk tangan sekali untuk Bapak Muja Suwardi. Bang Andi harus memberikan sesuatu dong. Ini kan penonton yang sangat loyal terhadap Kick Andy. Mau ngasih apa nih buat Pak Muja Smart Muladin nih? Sorry maaf Pak, serimpet. Dari Bandung loh, jauh-jauh nih. Saya dengar Anda berdua sudah menyiapkan hadiahnya ya? Sudah. Iya. Belum. Belum. Main udah aja gue. Nih Pak, pulpen. Baik, ya kita lihat ini ada kenang-kenangan hadiah dari Kick Andy untuk penonton paling setia di sini. Baik. Hadiahnya yang ini apa yang bawa Pak? Iya Mas, cerdas. Maaf. Baik. Pak Muja, karena udah dipanggil Pak Muja ya saya ikutan. Pak Muja, ini kenang-kenangan dari Kick Andy untuk Anda. Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muja sekali lagi. Terus tetap nonton Kick Andy Pak ya. Sama program-program saya juga ya. Nggak usah dipromoin juga. Terima kasih Pak Muja. Terima kasih Bapak Muja. Terima kasih ya. Ya, yang pasti banyak sekali, masih banyak selain Pak Muja juga banyak penonton yang loyal sekali dengan acara Kick Andy. Makanya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Kick Andy 8 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, emang orang yang cengeng atau enggak? Nangis. Tanya gitu. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Bang Andi F. Noya, 8 tahun sudah membawakan acara Kick Andy ya. Acara yang sangat cerdas. Kita tahu bersama. Kelihatannya. Kalau lo sendiri melihat Bang Andi cerdas atau tidak? Oh iya, kelihatannya kan berbobot. Iya, Kelihatannya cerdas. Tapi? Kelihatannya.
Tapi ada satu hal yang banyak orang nggak tahu. Apa itu? Saya punya rekaman-rekamannya. Iya. Saya kan selalu nonton sini, saya rekam pakai handphone gini. Kesannya itu pintar ya, menguasai. Yang ditonton orang kan yang udah diedit. Nah, kita punya rekamannya seperti apa Bang Andi yang belum diedit. Ya. Ini dia tayangannya. Cita-cita Naswa nanti mau jadi apa? Pilot sama... Pilot? Ya, sama? pramugari. Pilot sama pramugari. Jadi nyupir gini, lari ke belakang nih. Lari lagi, nyupir lagi gitu ya. Apa warna kesukaan suami Anda? Biru. Silakan diperlihatkan. Kebalik ya? Iya kan? Biru. Suami kan? Terbalik ya? Wah, rugi saya. Wah. Masih di kertas, Pak. Kalau ngomong gini kan dia langsung biru. Iya, langsung biru. Wah, salah. Oke. Terbalik deh, terbalik. Kalau gitu saya tanya. Jadi bingung nih. Ya mohon maaf, saya pengayun becak juga, Pak. Pengayun? Kalau siang, iya. Oh, narik becak? Nggak narik, pengayun loh, Pak. Oh iya. Sampean kalau macam-macam tak suruh pulang loh. Oke, aku coba beberapa kali ya. Oh, kalau gitu mari kita sambut gitu ya. Oke. Suara aja kan? Mari kita sambut Artijo Alkotsar. Alkostar ya. Salah lagi. Lain kali pakai nama yang bener dong. Oh, aku Alkotstar. Harusnya Alkostar. Ya itu lagi ya? Ada loh. Orang salah nyebutin nama yang disalahin, namanya yang disalahin. Lain kali pakai nama yang benar dong. Emang itu orang setiap hari bisa pakai nama yang beda-beda? Aduh. Kalau salah-salah gitu emang kenapa memang lagi mumet atau lagi banyak masalah keluarga atau? Namanya susah. Gara-gara namanya? Alkotstar. Akhirnya susah. Tadi kalau soal biru-biru tadi itu? Tadi yang biru. Oh, biru itu harusnya dibalik. Nah, iya. Pertanyaannya harusnya ke perempuannya. Aku tanya ke lakinya. Oh, pokoknya bingung lah. Makanya kan kelihatannya aja cerdas. Biasanya supaya nggak ketahuan, nggak bocor bahwa kurang cerdas. Biasanya saya antem. Tolong semua yang ada di studio. Kalau ada yang bertanya di luar bagaimana Andi Noya, tolong katakan orang yang hebat, cerdas. Berani bilang bahwa saya bodoh seperti tadi, nggak akan ada dapat buku. Langsung aman. Ancam ya. Tapi tayangan tadi barusan tuh memperlihatkan semuanya ya Bang Andi ya. Oh iya juga ya. Berarti sekarang harus memberikan buku kepada seluruh pemirsanya di yang ada di Indonesia. Ini ada beca di Ayun namanya ditarik. Beca tarik. Udah dibilang di Ayun ditarik juga dibilangnya. Ini bukan cuma sering beberapa kali salah. Iya. Bang Andi ini juga orangnya gampang larut, bener nggak? Gampang larut. Emang? Emangnya obat sakit perut larut? Ya maksudnya dalam suasana gitu, suasana sedih ikut terbawa. Enggak juga. Enggak juga. Kita punya kadang, Dek. Apa? Kadang. Oh, kadang. Kita mau lihat cuplikan di mana Bang Andi larut dalam suasana. Ini dia. Akhirnya kita dapat pekerjaan ini, biar pekerjaan ini orang anggap dia hina di mata dunia. Tetapi buat beta anggap pekerjaan ini mulia di mata Tuhan. Ini akhirnya kita kerjakan sampai sekarang ini.
saat saya berdoa, saya merasakan saya begitu mengasihi dia gitu. Dan setiap kali kalau saya lihat orang pakai kerudung, saya akan ingat Afifah gitu. Jadi nangis juga saya. Lain kali Anda jangan nangis gitu ah. Masa host brewokan tapi nangis. Ya kan? Cengeng. Cengeng ya. Padahal saya minta itu sudah dibuang itu. Kenapa berhasil diambil kembali? Itu baru dipungutin dari sampahan kita. Di play lagi. Emang sebetulnya Bang An ini hatinya lembut ya Bang An? Oh lembut. Oh iya? Iya sangat. Mudah tersentuh? Disentuh siapa? Bukan. Hatinya tuh kan lagi nggak cerdas, nggak cerdas. Kelihatannya aja palanya botak gini tapi hatinya tuh berambut gitu. Apa urusan hati sama kepala? Oh, iya. Gak ada urusannya. Nggak ada. Tapi emang sering nggak sih Bang Andi nangis dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Dalam kehidupan sehari-hari? Emang orang yang cengeng atau enggak? Nangis. Nangis. Tanya gitu. Dia kan yang waktu kecil, gue bilangin malam. Tapi emang lembut ya. Ini yang kita nggak tahu loh. Gue selama ini menganggap Bang Andi itu orang kuat gitu, apa aja ternyata di balik itu ada sebuah kelembutan di dalam hatinya. Ya, sekarang ini kita akan saksikan ya sebuah cuplikan di mana pemirsa dari Kick Andy mengucapkan selamat ulang tahun juga yang ke-8. Greeting dirgahayu buat Kick Andy dari masyarakat. Ini dia. Ya. We sing happy birthday to you. Semoga Kick Andy makin maju, makin sukses ke depannya. Ulang tahun ke-8, tentu harapan saya semakin banyak lagi perjuangan-perjuangan orang yang menginspirasi ini dicari, ditayangkan. Semoga tahun kedepannya Kick Andy lebih bisa menemukan bakat-bakat yang tersembunyi di Nusantara ini. Selamat ulang tahun buat Kick Andy yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan di usia yang 8 tahun Kick Andy mampu memberikan tayangan-tayangan yang lebih menginspirasi bagi kita semua di tanah air yang kita cintai. Kick Andy, selamat ulang tahun 8. Semoga di angka 8 yang angkanya tidak putus nih. Acara ini pun tetap tidak putus, terus ada. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Kick Andy. Semoga terus konsisten dan terus memberi inspirasi positif yang akan membuat masyarakat Indonesia lebih baik dan lebih kreatif. Buat Kick Andy sendiri, acaranya mungkin lebih, jam tayangnya lebih diperlama kali ya. Terus begitu penayangannya juga lebih banyak harusnya karena acaranya inspirasi banget sih. Selamat ulang tahun buat Kick Andy. Semoga acaranya makin sukses, banyak mengangkat hal-hal yang inspiratif sehingga dapat memotivasi semua orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Selamat ulang tahun ke-8 untuk Kick Andy. Harapan kita mudah-mudahan program ini makin menginspirasi bukan saja bagi kita warga Indonesia menyaksikan sesama bangsa muncul sebagai pejuang, sebagai hero, tapi juga mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi bagi program-program TV lainnya. Selamat ulang tahun untuk Kick Andy yang ke-8. Saya suka gaya yang sekarang tetap melontos dan menginspirasi terus pemirsa-pemirsa di Indonesia. Hadirkan terus orang-orang hebat, orang-orang terbaik yang menginspirasi kita semua di Indonesia. Saya dengan ini ucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 pada semua yang bekerja keras untuk mensukseskan program Kick Andy. Dan program ini adalah program yang sangat menguntungkan bagi proses pembudayaan dan pendidikan dari sumber manusia di bumi Indonesia. 8 tahun. Itu ucapan dari pemirsa, pemirsa setianya. Kalau dari saya, jangan sampai 8 tahun doang. Nanti akan ada ulang tahun ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13. Dan yang pasti terus menginspirasi itu dia. Nanti kita balik lagi tetap di Kick Andy. Nyanyi lagu santai, sing, nyanyi lagu
komentar Vincent. Jadi sebetulnya Kick Andi ini punya jasa yang luar biasa buat moga-moga ya, buat tukang kaca. Jadi bisa meningkatkan penjualan tukang kaca. Wow. Oh. Ngapain? Selalu begitu deh tadi. Kita balik lagi ke Kick Andi. Saya perhatiin. Biar nggak berminyak. Oh, biar nggak berminyak. Kan menjaga penampilan juga. Diedit, ini diedit percuma juga. Oh, diedit. Ngapain ngomong? Udah nggak usah ngomong apa-apa lah. Ya. Ngomong dong. Oh, ngomong. Kasih tahu dong bahwa acara Kick Andi ini, ya, lo aja ngomong deh. Bingung gue nih bahasanya. Ini kan kalau setiap ulang tahun itu selalu ditandai dengan ada yang namanya Kick Andi Heroes Award. Iya. Betul, itu ya? Penghargaan kepada orang-orang yang inspiratif, benar ya, Pak Andi? Betul. Pejuang-pejuang kehidupan. Tahun ini ada lagi penghargaan Kick Andi Heroes ini? Ada. Jadi ini tahun ke-6 kami mengadakan atau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang kami anggap dengan segala keterbatasannya memberikan impact, apa yang mereka lakukan memberikan impact atau dampak yang positif bagi masyarakat di sekelilingnya. Mereka layak untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang milih adalah dari tim Kick Andi? Bukan. Itu kami serahkan supaya objektif kepada tim juri. Oh, ada tim juri. Tim jurinya hadir pada malam hari ini? Ada, saya lihat hadir ini semua. Lengkap. Kita langsung panggil para juri kita. Ada Ibu Yeni Wahid. Iya. Bapak Komarudin Hidayat. Bapak Imam Prasojo. Dan Bapak Romo Muji. Silakan Pak. Bu. Silakan duduk. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat para juri Kick Andi Heroes Award. Sebentar lagi Anda akan membayangkan suatu situasi. Ini bukan hipnotis. Oh, hipnotis. Hipnotis. Habis duduk juga berdiri kan sama. Maaf. Katakan apa yang saya katakan. Ya, udah gini. Masa Mbak Yeni udah gitu. Kita tanya para juri, sebetulnya apa kriteria dalam memilih pemenang? Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Ya. Oh ya, pertama yang kita anggap satu paling inspiratif, antara lain diukur apa yang dia lakukan itu seberapa besar bisa menginspirasi, ditiru oleh orang lain, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa menyebar dan menggerakkan orang lain. Yang kedua kemudian seberapa besar usaha dia, pengorbanan dari segi waktu, biaya, tenaga, pikiran, sehingga sebelumnya orang tidak membayangkan, tidak memikirkan, tapi kok bisa dilakukan. Nah ini dampaknya orang kemudian bisa membesarkan hati. Kalau orang itu bisa, masa saya tidak bisa? Padahal saya dari segi pendidikan materi lebih tinggi, masa tidak bisa misalnya. Kemudian juga originalitas. Tentu tidak 100% original ya, karena apa yang dilakukan itu pernah dilakukan orang lain, juga di tempat lain. Tapi paling tidak ada satu karya yang real, yang bisa terukur dan kemudian dirasakan langsung masyarakat. Nah, oleh karena itu orang-orang ini yang tadinya tidak dikenal masyarakat. Jadi Kick Andi itu ibarat mencari tambang-tambang mutiara-mutiara yang terpendam, yang mungkin tidak tercover, tidak dikenal, tapi ternyata ketika diangkat itu kemudian nampak sekali kemanusiaannya, pengorbanannya, perjuangannya, yang kemudian orang melihat, loh, kok ini ada seperti ini di tengah situasi yang kadang-kadang sebagian politisi, sebagian pemerintah, kalau tidak ada uang tidak berbuat besar, bahkan uangnya besar, hasilnya tidak besar. Tapi ini ada orang-orang yang tanpa biaya, tanpa publikasi, tanpa pangkat, tapi kok berbuat besar. Nah ini hal-hal antara lain yang kita nominasikan untuk dipilih menjadi heroes. Nah ini, kalau boleh cerita sedikit nilai-nilainya apa aja dari para pejuang ini yang bisa masuk nominasi gitu, apa yang dilihat? Banyak ya, perjuangan mereka, kemudian pengorbanan pribadi, lalu kemudian keberanian mereka untuk menentukan pilihan, karena kadang-kadang mereka dihadapkan pada pilihan untuk memilih jalan yang lebih mudah, jalan yang membuat hidup mereka lebih nyaman,
Tetapi di sisi lain ada panggilan lain di mana mereka mungkin tidak mendapatkan kenikmatan materi, tidak mendapatkan apa-apa, tapi dari situ mereka lebih fulfill ya, jiwanya lebih terisi gitu. Tapi kalau ini ya, saya mau komentar Vincent, jadi sebetulnya Kik Andi ini punya jasa yang luar biasa buat moga-moga ya, buat tukang kaca. Jadi bisa meningkatkan penjualan tukang kaca. Bagaimana itu? Jadi begini, menarik, ya? kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang nekat untuk maju, mencalonkan diri, jadi caleg, jadi calon presiden dan lain sebagainya, kepala daerah. Namun sebetulnya sumbangsinya tidak terlalu banyak di masyarakat atau bahkan nol. Nah justru dengan adanya heroes-heroes ini, ada masih banyak sekali orang-orang yang mulia di masyarakat, berkorban untuk sesamanya dalam keheningan mereka sendiri, tidak mencari jabatan, tidak mencari materi, tidak mencari apapun, tapi mereka berbuat betul-betul. Nah, kita harapkan kontradiksi ini bisa dilihat untuk masyarakat dan kemudian bisa mengedukasi agar mereka bisa melihat siapa yang real hero sebetulnya siapa gitu. Real heroes-nya. Real hero. Oke, pertanyaan untuk Romo. Apa yang paling berkesan selama melakukan penjurian, Romo? Monggo. Saya belajar banyak ya. Karena coba Indonesia ini yang mampu, yang lengkap seperti kita, yang kaya, tidak peduli pada sama itu. Tapi mereka yang justru keterbatasannya tidak didorong oleh modal semua. Mereka jadi pejuang-pejuang kehidupan itu sendiri. Jadi yang disebut tadi memberi inspirasi, itu konkret sekali. Bahkan ustadz atau agamawan atau romo aja kalah dengan mereka. Karena mereka ini memberi konkret bagaimana inspirasi untuk tetap punya harapan, tetap maju terus ketika situasi tidak membuat dia bergerak, tetap punya kepercayaan pada yang lain. Hanya tidak mencukupi dan tidak ada yang memperjuangkan itu. Dan yang paling terakhir yang untuk saya amat mengesankan, inilah sebenarnya keberimanan itu. Ya. Artinya percaya pada hidup, percaya pada makna yang dihayati. Ini semuanya yang mendorong orang tetap hidup terus. Yang mau bunuh diri melihat ini tidak jadi bunuh diri misalnya. Ya, ini semua kan membuat, inilah semua yang saya berani untuk tetap hidup. Ya. Itu yang mendorong mereka untuk masuk. Dan itu Kik Andi memberikan, dan waktu pengujian itu jadi juri ini yang saya belajar betul-betul. Ya. Oke, Romo. Terakhir mungkin Pak Imam. Dampak apa sih yang sebenarnya ditimbulkan dengan memberikan penghargaan ini kepada para pejuang tersebut? Ya tentu saya lihat mereka sebetulnya tidak membutuhkan ini semua. Mereka itu datang, dipanggil, dan kemudian memaparkan apa yang dia lakukan dan banyak yang sudah bertahun-tahun dia lakukan. Nah justru yang membutuhkan adalah kita semua, bangsa ini. Di tengah keringnya keteladanan, mereka melakukan banyak hal yang secara singkat saya bisa katakan mereka memberi keteladanan dalam berseni memahami masalah. Itu yang pertama. Kedua, memberi keteladanan dalam berseni merasakan tentang beragam hal yang dia hadapi. Tetapi tidak hanya itu, dia juga memberikan contoh kepada kita tentang seni menyelesaikan masalah. The art of knowing, the art of feeling, dan yang terakhir, the art of action. Negeri ini banyak sekali orang yang pandai ya melakukan wacana-wacana dengan otak. Hanya sedikit yang bisa bagaimana menghayati. Tapi lebih sedikit lagi orang yang bisa melakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah ini orang-orang yang dihadirkan, ini adalah orang yang lengkap, yang memiliki seni di dalam memahami, seni di dalam menghayati, dan seni bagaimana melakukan aksi. Itu yang saya kira keteladanan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh negeri ini. Iya. Dan kita mengingatkan buat seluruh pemirsa Kik Andi, tanggal 1 Maret nanti akan ada acaranya Kik Andi Heroes Award. Kalau ingin melihat inspirasi-inspirasi dari para pejuang yang akan mendapatkan Kik Andi Heroes Award. Akhirnya karena tidak mencapai titik temu, diputuskan untuk tahun ini ada 2 juara kembar untuk Kik Andi Young Heroes.
didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Mungkin ada yang Bang Andi mau disampaikan kepada para juri? Oh, kesempatan ini saya tentu berterima kasih ya, karena para juri mau meluangkan waktu. Ketika saya tanya, apa yang membuat Anda tidak keberatan meluangkan waktu yang cukup banyak dan berharga untuk menjadi juri? Nah, seperti Romo tadi bilang, Mbak Yeni, Mas Komarudin, dan juga Mas Imam, memang ini ada panggilan untuk sama-sama kita memberikan penghargaan, memberikan panggung walaupun tidak dibutuhkan tadi kepada orang-orang yang memang berbuat sesuatu dengan segala keterbatasan mereka untuk menjadi, seperti Mbak Yeni bilang, keteladanan, menjadi contoh ya bagi mereka yang selama ini masih merasa bahwa harta itu adalah segala-galanya. Dan untuk itu mereka dengan segala cara, bahkan untuk itu mereka korupsi, mengorbankan rakyat Indonesia yang begitu banyak menderita untuk mendapatkan kekayaan untuk pribadi dan kelompoknya sendiri. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada para juri. Dengan demikian kita bisa mengantarkan para pemenang ini, walaupun semuanya para juri selalu bingung ini ya, semuanya hebat-hebat, tapi toh harus dipilih. Nah, yang menarik adalah perdebatan mengenai young hero, ya, anak-anak muda yang kami anggap layak untuk mendapatkan penghargaan. Akhirnya karena tidak mencapai titik temu, diputuskan untuk tahun ini ada 2 juara kembar untuk Kick Andy Young Heroes. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada para juri. Bapak Komarudin, Mbak Yeni, Pak Imam, dan juga Romo Muji. Ya. Dan tampaknya sudah sampai di penghujung acara. Ya. Saya Andy Noya KW1. Oh, KW1. Dan saya KW Super tentunya. Kita balikan kepada yang benar-benar KW. Ya, silakan. Silakan. Ini yang asli. Silakan, udah. Tapi black market. Ya. Tapi sebelum itu mari kita berikan tepuk tangan untuk Vincent dan Desta. Terima kasih. Iya. Baik. Katanya mau bagi-bagi hadiah nih. Iya. Bagi hadiah. Tapi sebelum saya bagi buku, mungkin kita minta tolong para juri untuk mengambil masing-masing 2 nama. Karena hari ini hari istimewa, maka akan ada hadiah bagi mereka yang namanya disebut oleh para juri. Masing-masing juri mengambil 2, berarti ada 8 hadiah. 8 hadiah istimewa. Ada kamera Canon dan juga notebook Asus. Ya. Iya. Siapa yang beruntung mendapatkan kamera Canon dan laptop Asus yang dipersembahkan oleh DataScript. DataScript. Terima kasih untuk DataScript. Ya. Ya. Mulai detik ini berdoa dimulai. Ya. Dimulai dari Mas Imam mungkin ya. Mas Imam sebutkan 2 nama dengan hadiah kamera Canon. Tri Budiarti Ciledug. Bisa maju, ada Tri Budiarti. Angkat tangan. Nah, yang berikutnya adalah Nanda Gita. Nanda Gita. M. Asnawi. Fotonya ini malah. Waduh, ini fotonya. Yang berikutnya adalah Saudara Bagus Oktavianto. Terus selanjutnya Mbak Yeni, silakan. Ruli Fatur Rahman dari Jogja. Ruli Nur Rahman. Yang kedua, ini nggak tahu ada 2 versi kali ya, karena dia bilang di sini Mahatma dalam kurung gendut. Mungkin ada yang kurus. Ada Mahatma kurus juga kali. Silakan selanjutnya Bapak Komarudin. Pak Komarudin, Apa hadiahnya 2 nama ini hadiahnya adalah kamera Canon EOS. Baik, Silakan, Pak jadi Komarudin. semua hadiah ini dipersembahkan oleh DataScript. Ya. Ya. Yang pertama ini Dr. Antonius Ferdianto. Dr. Antonius. Oh, ada di depan. Waduh, silakan Pak. Iya. Ya. Mahasiswa juga Pak. Pak dokter. Mbak motret pasien. Yang kedua, Terakhir ya Pak. Indah
Banyak sekali nama Indah, jangan-jangan. Indah Juniasari. Iya. Oh, kalau Mas. Ini kamera ya. Nah, selamat. Baik. Ini juga kamera. Iya, kamera. Kemudian deck, notebook. Iya, ada urutan Selamat ya. nomornya ya, supaya nggak salah. Baik, ini sama kamera. Tangannya basah. Tanganmu teles. Kasih. Oh iya. Assalamualaikum. Iya. Baik, inilah mereka yang beruntung. Baik, Dewan Juri Desta dan Vincent, di akhir acara ini seperti biasa saya akan membagikan satu buku How to Succeed with People, dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu semua yang ada di sini. Ya. Dan bagi Anda yang ada di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, semoga apa yang kami perbincangkan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sebetulnya, oke, kalau ngomongin soal rambut memang yang penting substansi atau isi dari acara. Tapi sebetulnya dari tadi kan mayoritas penonton bilang pengen rambutnya kribo. 90%. Ada rencana nggak untuk mengkriboi rambut lagi? Kriboi itu apa? Mengkribokan, iya ya. Enakan gini sebenarnya. Lebih enak ya. Menghemat Tuh ya, shampoo. fotonya tuh ya. Sebelum dan sesudah perawatan. Ya. Sebenarnya gini juga kelihatannya ya. Jadi bukan kayak rambut kribo ya, cuman kayak pakai bando doang. Botak pakai bando doang. Jadi nggak ada rencana ke sana ya, Bang ya? Nggak ada. Tapi apakah berpengaruh Bang Andy terhadap loyalitas penonton? Ada pengaruh nggak dengan penampilan sekarang? Awal-awalnya banyak yang kecewa. Tapi kalau dilihat sekarang belakangan semua udah bisa menerima, apalagi saya selalu komunikasikan menonton Kick Andy itu nggak bisa dengan mata, dengan hati. Bodoh. Sepenting apa? Sepenting apa Bang Andy? Loyalitas penonton Kick Andy. Sepenting apa? Seberpengaruh apa? Oh, kalau di televisi sebuah program tentu mempengaruhi rating, share ya. Nah, kita menyajikan topik-topik ini kan tentu berdasarkan kepentingan masyarakat. Mereka semakin merasa bahwa ada sesuatu yang mereka dapatkan, mereka akan loyal. Jadi penting sekali. Tapi soal rambut saya pikir, sudahlah, terimalah Andi Noya apa adanya. Ngomong-ngomong soal loyalitas penonton ya, ada beberapa penonton yang dengan setia menonton di studio selama bertahun-tahun. Nonton di sini? Ya, nah kita sudah berhasil merekam salah seorang penonton loyal Kick Andy yang hampir tidak pernah absen nonton di studio. Mau tahu siapa? Ini dia orangnya. Ini fotonya nih. Oh, kita punya fotonya. Sekedar informasi bahwa ternyata yang ada di lingkaran merah itu mendapatkan bukan uang. hadiah, bukan untuk jadi koran, bukan. Itu di koran. Bukan. Di atasnya, nah ini dia tuh. Nah ini dia. Beliau juga hari ini hadir di studio. Mana orangnya? Mana orangnya? Itu dia. Silakan balik ke panggung, Pak. Halo, Pak. Iya. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Iya. Wah, ini penonton setia yang selalu hadir. Dengan Pak siapa? Pakai mic dulu, pakai mic. Iya. Bapak siapa namanya? Bukan itu. Ini itu FD. Saya juga pengen tahu. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Muja Suwardi. Bapak Muja Suwardi. Muja Suwardi. Panggil Bapak Muja aja ya. Pak Muja sudah berapa tahun sebetulnya nonton Kick Andy? Semenjak 2006 kalau tidak salah. 2006. Biasa selalu berdua ya. Sama Kadir biasanya tuh. Ini bukan doya. Sorry Pak. Mirip. Bapak mirip saya tadi. Apa yang awalnya gimana kok bisa datang ke studio nonton Kick Andy sampai akhirnya setia sampai sekarang nonton terus? Awalnya saya nonton Kick Andy itu Habibie yang muncul. Bapak Habibie ya muncul. Terus saya kontak ke Metro, bisa nggak nonton? Kata Metro bisa, datang hari Rabu katanya. Terus saya mulai datang
Cuma waktu itu masih kerja. Masih kerja juga sering bolos lah kerja gitu kalau pas ada ini. Nggak benar ini. Nggak benar ini. Pengaruh buruk ada juga. Nggak buruk itu, nggak buruk. Tapi memang setia karena memang selalu menyimak apa yang dihadirkan di Kick Andy ya? Iya. Jadi sejak 2006 sampai sekarang nggak pernah absen untuk hadir pada saat syuting Kick Andy? Betul. Nggak pernah. Rumah di mana? Di Bandung. Wah! Luar biasa. Di Bandung. Sebentar. Bapak berarti setiap hari harus bolak-balik Bandung-Jakarta? Setiap Rabu. Setiap Rabu, 1 bulan sekali sekarang. Sebulan sekali? Kalau pagi Bapak di acara musik itu ya? Enggak, beda. Beda? Beda. Kirain penonton ini, bayaran bukan ya? Ini penonton yang asli ya? Iya. Apa yang membuat Bapak segitu loyalnya sama Kick Andy, segitu mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hadir dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta setiap Rabu untuk nonton Kick Andy? Apa yang membuat Bapak? Pingin lihat tamu yang tampil itu, Pak. Bukan lihat hostnya ya? Bukan. Apa selain itu Bapak dapat apa sih Pak dari acara Kick Andy? Boleh dideketin? Ya. Masukinnya ke mulut. Dapat buku. Dapat buku ya, buku itu kan bisa dibaca. Itu diantaranya. Manfaat apa? Pertanyaannya nggak tajam. Oh ya, sorry. Pakai bolpen ya Pak ya? Manfaatnya gitu apa? Pak? Kan sebetulnya bisa nonton di rumah Pak ya. Kenapa harus nonton ke studio gitu? Jauh-jauh. Kan kita bisa ketemu lain orang kalau di studio, kalau di rumah kan cuman istri lagi gitu Pak ya? Bukan, sekeluarga paling kan. Kalau di studio kan bisa ketemu orang dari Surabaya atau dari ketemu orang-orang baru, kenalan baru. Ya, tepuk tangan sekali untuk Bapak Muja Suwardi. Bang Andi harus memberikan sesuatu dong. Ini kan penonton yang sangat loyal terhadap Kick Andy. Mau ngasih apa nih buat Pak Muja Smart Muladin nih? Sorry maaf Pak, serimpet. Dari Bandung loh, jauh-jauh. Saya dengar Anda berdua sudah menyiapkan hadiahnya ya? Sudah? Iya. Belum? Belum. Main udah aja gue. Nih Pak, pulpen. Baik, ya kita lihat ini ada kenang-kenangan hadiah dari Kick Andy untuk penonton paling setia di sini. Baik. Hadiahnya yang ini apa yang bawa Pak? Iya Mas, cerdas. Maaf. Baik, Pak Muja, karena udah dipanggil Pak Muja ya saya ikutan. Pak Muja, ini kenang-kenangan dari Kick Andy untuk Anda. Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muja sekali lagi. Terus tetap nonton Kick Andy Pak ya. Sama program-program saya juga ya. Gak usah dipromoin juga. Terima kasih Pak Terima Muja. kasih Bapak Muja. Terima kasih ya. Ya, yang pasti banyak sekali, masih banyak selain Pak Muja juga banyak penonton yang loyal sekali dengan acara Kick Andy. Makanya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Kick Andy 8 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, emang orang yang cengeng atau enggak? Nangis. Tanya gitu. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi. Bang Andi F. Noya, 8 tahun sudah membawakan acara Kick Andy ya. Acara yang sangat cerdas. Kita tahu bersama. Kelihatannya. Kalau lu sendiri melihat Bang Andi cerdas atau tidak? Oh ya, kelihatannya kan berbobot. Kelihatannya cerdas. Tapi? Kelihatannya. Tapi ada satu hal yang banyak orang nggak tahu. Apa itu? Saya punya rekaman-rekamannya. Iya. Saya kan selalu nonton sini, saya rekam pakai handphone gini. Kesannya itu pintar ya, menguasai. Yang ditonton orang kan yang udah diedit. Nah, kita punya rekamannya seperti apa Bang Andi yang belum diedit. Ya. Ini dia tayangannya. Cita-cita Naswa nanti mau jadi apa? Pilot sama... Pilot? Ya, sama? pramugari.
pilot sama pramugari. Jadi nyopir gini, lari ke belakang ini. Lari lagi, nyopir lagi gitu ya. Apa warna kesukaan suami Anda? Biru. Silakan diperlihatkan. Kebalik ya? Iya kan? Biru. Suami kan? Terbalik ya? Wah, rugi saya. Wah. Masih di kertas, Pak. Kalau ngomong gini kan dia langsung biru. Iya, langsung biru. Wah, salah. Oke, terbalik deh, terbalik. Kalau gitu saya tanya, jadi bingung nih. Ya mohon maaf, saya pengayun becak juga, Pak. Pengayun? Kalau siang, ya. Oh, narik becak? Nggak narik, pengayun loh, Pak. Oh iya. Sampean kalau macam-macam tak suruh pulang loh. Oke, aku coba beberapa kali ya. Oh, kalau gitu mari kita sambut gitu ya. Oke. Suara aja kan? Mari kita sambut Artijo Alkotsar. Oh, Kostar ya. Salah lagi. Lain kali pakai nama yang bener dong. Oh, aku Alkotstar. Harusnya Alkostar. Ya itu lagi ya. Ada loh. Orang salah nyebutin nama yang disalahin, namanya yang disalahin. Lain kali pakai nama yang benar dong. Emang itu orang setiap hari bisa pakai nama yang beda-beda? Aduh. Kalau salah-salah gitu emang kenapa memang lagi mumet atau lagi banyak masalah keluarga atau namanya susah. Gara-gara namanya? Alkotstar. Akhirnya susah. Tadi kalau soal biru-biru tadi itu? Tadi yang biru. Oh, biru itu harusnya dibalik. Nah, iya. Pertanyaannya harusnya ke perempuannya. Aku tanya ke lakinya. Oh, pokoknya bingung lah. Makanya kan kelihatannya aja cerdas. Biasanya supaya nggak ketahuan, nggak bocor bahwa kurang cerdas. Biasanya saya antem. Tolong semua yang ada di studio, kalau ada yang bertanya di luar bagaimana Andi Noya, tolong katakan orangnya hebat, cerdas. Berani bilang bahwa saya bodoh seperti tadi, nggak akan ada dapat buku. Langsung aman. Ancam ya. Tapi tayangan tadi barusan tuh memperlihatkan semuanya ya Bang Andi ya. Oh iya juga ya. Berarti sekarang harus memberikan buku kepada seluruh pemirsanya yang ada di Indonesia. Ini ada beca di Ayun namanya ditarik. Beca tarik. Udah dibilang di Ayun ditarik juga dibilangnya. Ini bukan cuma sering beberapa kali salah. Iya. Bang Andi ini juga orangnya gampang larut, bener nggak? Gampang larut. Emang? Emangnya obat sakit perut larut? Ya maksudnya dalam suasana gitu, suasana sedih ikut terbawa. Enggak juga. Enggak juga. Kita punya kadang, Dek. Apa? Kadang. Oh, kadang. Kita mau lihat cuplikan di mana Bang Andi larut dalam suasana. Ini dia. Akhirnya beta dapat pekerjaan ini, biar pekerjaan ini orang anggap dia hina di mata dunia. Tetapi buat beta anggap pekerjaan ini mulia di mata Tuhan. Ini akhirnya kita kerjakan sampai sekarang ini. Akan dalam setikan cinta kamu, akan dalam persatukan cinta kamu, karena aku sangat persatukan cinta kamu, dalam Tuhan.
saat saya berdoa saya merasakan saya begitu mengasihi dia gitu. Dan setiap kali kalau saya lihat orang pakai kerudung, saya akan ingat Habibah gitu. Jadi nangis juga saya. Lain kali Anda jangan nangis gitu ah. Masa host brewokan tapi nangis. Ya kan? Cengeng ya. Padahal saya minta itu sudah dibuang itu. Kenapa berhasil diambil kembali? Itu baru dipungutin dari sampahan kita. Di play lagi. Emang sebetulnya Bang An ini hatinya lembut ya Bang An? Oh lembut. Oh iya? Iya sangat. Mudah tersentuh? Disentuh siapa? Bukan. Hatinya tuh kan lagi nggak cerdas. Tolong. Kelihatannya aja palanya botak gini tapi hatinya tuh berambut gitu. Apa urusan hati sama kepala? Oh iya. Gak ada urusannya. Gak ada. Tapi emang sering nggak sih Bang Andi nangis dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Dalam kehidupan sehari-hari? Emang orang yang cengeng atau enggak? Nangis. Nangis. Tanya gitu. Dia kan yang waktu kecil, gue bilangin malam. Tapi emang lembut ya. Ini yang kita nggak tahu loh. Gue selama ini menganggap Bang Andi itu orang kuat gitu, apalagi ternyata di balik itu ada sebuah kelembutan di dalam hatinya. Ya, sekarang ini kita akan saksikan ya sebuah cuplikan di mana pemirsa dari Kick Andy mengucapkan selamat ulang tahun juga yang ke-8. Greeting dirgahayu buat Kick Andy dari masyarakat ini dia. Iya. We sing happy birthday to you. Semoga Kick Andy makin maju, makin sukses ke depannya. Selamat ulang tahun ke-8. Tentu harapan saya semakin banyak lagi perjuangan-perjuangan orang yang menginspirasi ini dicari, ditayangkan. Semoga tahun kedepannya Kick Andy lebih bisa menemukan bakat-bakat yang tersembunyi di Nusantara ini. Selamat ulang tahun buat Kick Andy yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan di usia yang 8 tahun Kick Andy mampu memberikan tayangan-tayangan yang lebih menginspirasi bagi kita semua di tanah air yang kita cintai. Kick Andy, selamat ulang tahun 8. Semoga di angka 8 yang angkanya tidak putus nih. Acara ini pun tetap tidak putus, terus ada. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Kick Andy. Semoga terus konsisten dan terus memberi inspirasi positif yang akan membuat masyarakat Indonesia lebih baik dan lebih kreatif. Buat Kick Andy sendiri, acaranya mungkin lebih, jam tayangnya lebih diperlama kali ya. Terus begitu penayangannya juga lebih banyak harusnya karena acaranya inspirasi banget sih. Selamat ulang tahun buat Kick Andy. Semoga acaranya makin sukses, banyak mengangkat hal-hal yang inspiratif sehingga dapat memotivasi semua orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Selamat ulang tahun ke-8 untuk Kick Andy. Harapan kita mudah-mudahan program ini makin menginspirasi bukan saja bagi kita warga Indonesia menyaksikan sesama bangsa muncul sebagai pejuang, sebagai hero, tapi juga mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi bagi program-program TV lainnya. Selamat ulang tahun untuk Kick Andy yang ke-8. Saya suka gaya yang sekarang tetap melontos dan menginspirasi terus pemirsa-pemirsa di Indonesia. Hadirkan terus orang-orang hebat, orang-orang terbaik yang menginspirasi kita semua di Indonesia. Saya dengan ini ucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 pada semua yang bekerja keras untuk mensukseskan program Kick Andy. Dan program ini adalah program yang sangat menguntungkan bagi proses pembudayaan dan pendidikan dari sumber manusia di bumi Indonesia. 8 tahun. Itu ucapan dari pemirsa, pemirsa setianya. Kalau dari saya, jangan sampai 8 tahun doang. Nanti akan ada ulang tahun ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13. Dan yang pasti terus menginspirasi itu dia. Nanti kita balik lagi tetap di Kick Andy. Nyanyi lagu santai, sing, yeah. Nyanyi lagu
komentar Vincent. Jadi sebetulnya Kick Andi ini punya jasa yang luar biasa buat moga-moga ya, buat tukang kaca. Jadi bisa meningkatkan penjualan tukang kaca.